Halo, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih rahasianya pemimpin yang sukses? Maksud saya, sukses secara angka, tapi juga disukai gitu. Bisa bawa timnya lewatin masa sulit. Kayaknya kita semua pengen ya punya pemimpin kayak gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam bab 10 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya pas banget nih, memimpin dengan kecerdasan emosional. Ada cerita pembuka yang cukup nancap ya di bab ini, soal CEO firma teknik yang lagi krisis berat. Ada PHK gitu kan. Situasinya pasti tegang. Tapi alih-alih cuma kasih pidato motivasi yang ya gitu-gitu aja, dia malah secara terbuka cerita soal kesedihan dia sendiri soal PHK itu. Beratnya dia ambil keputusan itu. Baru deh setelah itu, dia buka forum diskusi, biar semua bisa keluarin unek-unek. Nah, langkah ini yang dasarnya kecerdasan emosional, katanya dampaknya bagus banget buat bangun kepercayaan lagi. Iya, betul. Dan itu bukan cuma cerita pemanis aja ya. Pembahasan kita kali ini, dari bab 10 ini, mau nunjukin bukti-bukti konkretnya. Gimana kecerdasan emosional atau EI lah kita singkat ya, dari seorang pemimpin itu beneran ngaruh. Secara langsung, terukur, ke kinerja tim, kepuasan kerja, sampai ya kesehatan mental di kantor gitu. Jadi ini bukan soal punya bagus nggak punya ya udah, tapi ini fondasi. Coba kita lihat datanya deh. Oke, oke. Mari kita bedah ya. Berarti ini bukan cuma sekedar soft skill pemanis CV gitu ya, tapi ada alasan bisnis yang kuat banget di baliknya. Persis, tepat sekali. Data di bab ini nunjukin korelasi yang, wah, nggak bisa diabaikan. Contohnya nih ya, ada studi dari Claudio Fernandez Araos. Dia nemuin pola menarik. Banyak eksekutif itu direkrut karena jago teknisnya, track record bisnisnya oke. Tapi ironisnya, sering diberhentiin justru karena kurang EI-nya. Oh ya, kurang EI gimana tuh contohnya? Ya, misalnya gampang marah ke bawahan, meledak-ledak, atau sikapnya arogan, susah diajak kerjasama. Nah, hal-hal kayak gitu yang jadi sandungan. Bahkan nih, ada temuan yang lebih wow lagi. Satu studi di bab ini bilang, tingkat EE atasan itu bisa menjelaskan sampai 70% perbedaan kinerja karyawannya. Hah, 70%? Gede banget itu. Iya, 70%. Itu kan nunjukin betapa pentingnya hubungan sama atasan langsung. Terus, ada lagi meta-analisis global, libatin ribuan orang. Hasilnya konsisten. Pemimpin yang EE-nya lebih tinggi, timnya kinerjanya lebih bagus. Rata-rata nyumbang 25% keunggulan kinerja. Dan ini lintas budaya loh, bukan cuma di negara tertentu. Wow, 70% sama 25%. Itu angka beneran, bukan main-main ya. Ini fix dampaknya masif. Tapi, gimana sih mekanismenya? Maksudnya, kok bisa EE pemimpin ngaruh ke kinerja tim sama suasana kerja yang lebih sehat? Kata bab 10 ini gimana? In lingkungan kerja yang secara psikologis lebih positif, karyawan jadi ngerasa lebih dihargai, ngerasa didengerin, ya kan? Hasilnya, mereka lebih puas, lebih engage. Engage itu maksudnya lebih terlibat gitu ya? Iya, lebih terlibat, lebih semangat kerja. Tingkat stresnya juga jadi lebih rendah. Nah, ujung-ujungnya, mereka jadi nggak gampang kepikiran pindah kerja. Studi di perusahaan gede kayak Dell, Microsoft, IBM yang disebut di sini juga nemuin hubungan itu terus. Sebaliknya nih, kalau atasan kurang EI, ya dia jadi sumber stres utama. Ada survei bilang 75% karyawan ngerasa atasan mereka itu sumber stres terbesar. Bayangin aja. Waduh, 75%. Ngeri juga ya. Makanya, terus ada lagi istilah kerja emosional atau emotional labor. Pemimpin itu kan juga manusia ya, tapi mereka dituntut untuk secara sadar ngelola emosi mereka di depan tim. Kayak CEO tadi, mungkin dia juga cemas, tapi dia harus tetap kelihatan optimis, tenang. Oh, jadi kayak pasang muka gitu ya, demi peran. Bisa dibilang gitu, tapi lebih ke pengelolaan diri. Ini penting karena emosi pemimpin itu nular banget. Tapi ya itu, ada resikonya juga. Kalau nggak aware, bisa burn out pemimpinnya sendiri. Menarik ya. Jadi IA itu kayaknya benar-benar diuji pas lagi susah atau krisis ya. Di bab ini kan ada contoh lain juga, kayak komandan pemadam kebakaran hutan yang harus jaga moral tim di situasi bahaya. Atau pas restrukturisasi rumah sakit di Kanada. Katanya AI manajer perawat itu kunci banget buat jaga mental para perawat. Betul. Krisis itu sering jadi panggung yang nunjukin kapasitas EI seseorang.
Dan intinya kan, kepemimpinan itu soal pengaruh. Masih ingat cerita Dorothy dari bab sebelumnya nggak? Yang presiden lembaga nirlaba itu. Oh iya, ingat. Yang pidatonya menyentuh itu ya? Nah, itu dia. Kemampuan dia ngajak orang itu bukan cuma karena programnya bagus, tapi karena dia bisa bicara dari hati, nyambungin misi organisasi ke nilai-nilai personal pendengarnya. Kemampuan kayak gini, yang disinggung lagi di bab ini, itu dasarnya ya EI, empati, kesadaran sosial. Ngerti-ngerti. Tapi nih, dibalik ya, gimana kalau kita dapat bos yang, ya sebaliknya, yang toksik atau kurang EI? Katanya dampak negatifnya lebih kerasa ya? Kok bisa gitu? Nah, iya. Bab ini ngejelasin pakai konsep bias negatif. Jadi secara psikologis nih, otak kita itu cenderung lebih gampang ingat dan lebih kepengaruh sama pengalaman negatif dibanding positif. Oh gitu. Iya, apalagi kalau dari atasan. Satu kali aja dapat kritik pedes atau perlakuan gak enak, itu bisa nempel lama banget. Ngerusak motivasi lebih dalam dibanding beberapa kali pujian. Makanya penting banget buat pemimpin hati-hati kalau mau kasih kritik. Harus konstruktif, pakai empati, karena dampaknya bisa kuat banget. Oke, masuk akal banget sih itu. Nah, kita udah paham nih pentingnya II. Pertanyaan besarnya, bisa nggak sih II itu ditingkatin? Atau udah bawaan lahir aja? Ada tips praktis nggak dari bab 10 ini? Bisa banget. Dan ini kabar baiknya. Bab ini nekenin kalau II itu bukan sifat permanen, tapi kemampuan. Artinya, bisa diasah, bisa dilatih. Ada beberapa strategi praktis yang disebut. Pertama, coba punya mindset penasaran. Kayak manajer Karen di contoh itu. Pas dapat keluhan karyawan, dia nggak langsung marah atau bela diri. Tapi dia tanya dulu, kenapa ya? Coba cerita. Dia mau paham akar masalah dari sudut pandang karyawan. Oke, jadi kepo yang positif ya. Terus apa lagi? Kedua, reframing. Mengubah cara pandang kita soal masalah. Kayak CEO Stanley atau si bos konstruksi Rodney, mereka ngingetin diri sendiri kalau ada kesalahan atau hambatan, itu ya bagian dari kompleksitas kerja. Bukan berarti kita gagal total sebagai pribadi. Ini bantu ngelola frustrasi. Ketiga, ya latihan aktif nempatin diri di posisi orang lain. Perspective taking lah istilahnya. Kayak direktur sekolah Amy pas ngobrol sama orang tua murid yang khawatir. Dia coba bener-bener paham dulu apa sih yang bikin mereka cemas, baru dia respon. Oke, mindset penasaran, reframing, sama latihan empati ya. Dicatat nih. Jadi kesimpulannya jelas banget ya dari pembahasan kita soal bab 10 ini. Kecerdasan emosional buat pemimpin itu, wah bukan cuma hiasan, tapi bener-bener fondasi. Buat mimpin efektif, bangun tim yang kuat, bisa lewatin bareng-bareng. Dampaknya nyata, ke angka iya, ke orangnya juga iya. Tepat sekali, Anda udah nangkep intinya. Dan yang paling penting diingat, ini skill. Bisa dipelajari, bisa dikembangin terus-menerus. Kuncinya ya di kesadaran diri, faham emosi sendiri. Terus manajemen diri, ngelola emosi dan perilaku kita. Lalu kesadaran sosial, faham emosi orang lain. Dan terakhir, manajemen hubungan, pakai pemahaman emosi itu buat interaksi yang efektif. Nah, buat penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba pikirin deh, mengingat betapa nularnya emosi pemimpin kayak yang kita bahas tadi, gimana kalau Anda mulai lebih sadar sama siaran emosi yang Anda pancarkan tiap hari? Perubahan kecil apa yang mungkin dari nada suara, ekspresi muka, atau cara Anda respon pas lagi stres, yang kira-kira bakal terjadi? Nggak cuma di kantor, tapi juga di semua interaksi Anda sehari-hari. Coba direnungkan ya.